Halo, nama saya Kemal Andreas. Anda sedang mendengarkan Podcast, sebuah podcast yang di dalamnya akan menyampaikan opini tentang banyak hal. Saya juga akan mengundang pembicara lain yang akan membicarakan seputar isu sosial, hobi, makanan, hingga lelucon. Podcast ini dibuat secara gratis. Agar Anda tidak ketinggalan, silahkan subscribe channel Kemal Andreas di YouTube. Follow podcast di Spotify, Anchor, atau aplikasi pemutar podcast lainnya. Anissa Febi. Asik. Kemal. Gue Sudah lama tak berjumpa. Nggak ketemu ya, berapa lama ya? Ya 14 pokoknya tahun, 14 tahun ya? lebih kali ya. Lebih 16 tahun Ketemunya loh. di sosmed, Anjing. ketemunya di sosmed. Iya. 16 tahun, anjing, 16 tahun itu pertama kali masuk. Ya kan 16 tahun kan? 2004 Iya, 16 sekarang tahun. 2000. 2004. Iya, anjir lama banget. Tapi kita Terima kasih kepada sosmed. Terima kasih sosmed yang telah membuat meskipun kita jauh gitu tapi tetap bisa berinteraksi gitu ya. Silaturahmi dan di masa yang kayaknya ini nggak mendukung ya bagi semua orang ya. Sekarang kita harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dikarantina secara pribadi gitu. Sesuatu yang memang nggak menguntungkan lah gitu dan kayaknya nggak menyenangkan juga untuk beberapa orang gitu ya yang terbiasa keluar kan buat semua. Nah, Anissa ini tuh sekarang aktivitas lu apa sih? Gua sekarang lagi residen spesialis mata. Semester 7. Ibu dokter di Rumah Sakit Mata Cicendo. Tapi kalau universitas sih Universitas Unpad. Gitu. Oh, lu di Unpad ya? Iya. UNPAD. Untuk spesialis kan cuma Unpad. Oh iya. Kenapa? UNPAD. Ya, UNPAD. Ya, samalah kayak gue. Berarti kita satu alma mater sebenarnya nih, meskipun kita nggak pernah ketemu, sebenarnya kita satu alma mater. Betul. Nah, ya mungkin kalau sekarang gue lebih akrabnya dipanggilnya Abi kali ya. Mungkin lo juga bingung nih kenapa sih Anis jadi si Abi gitu. Pasti lo bingung gitu. Orang-orang semua bertanya. Kenapa gitu, Kenapa sih? Awalnya kan gue pindah ke sekolah tuh SMA 3. Iya, SMA di yang sana happening itu ya. Kebetulan di situ banyak banget nama Anissa, satu kelas bahkan satu angkatan. Akhirnya semua yang namanya Anissa itu disingkat. Jadi nama depan sama nama tengahnya. Jadi semua teman-teman gue yang namanya Anissa disingkat. Gue kan Anissa Febi. Jadi disingkat sama salah satu temen gue, ya udah lu panggilnya Abi aja. Jadi fenomenal. Waduh, menarik juga ya sejarah nama Abi ini ya. Nah, gue di beberapa podcast gue nih biasanya, gue panggil apa ya? Gue udah biasa panggil Anis. Bebas ya. lah, bebas. Apa bodoh? Bebas. Nggak usah. Di beberapa podcast gue ke belakang sebenarnya gue lebih banyak ngomongin soal politik, makanan gitu. Nah, gue kepikiran gitu ya di podcast sekarang gue ngundang praktisi kesehatan, tapi bukan praktisi kesehatan yang lagi, kan sekarang tuh lagi COVID ya, lagi pandemi ya, pandemi COVID-19. Dan biasa yang diundang itu kan dari pasti ahli paru atau yang ada hubungannya langsung dengan si pandemi ini gitu ya. Gue tuh pengen ngajak diskusi juga, bukan diskusi sih namanya, sharing gitu ya, sama ngobrol santai lah ya. Ngobrol santai dah. Podcast gue mah santai dah sebenarnya. Serius. Pengen ngomongin dari sisi lain gitu karena kemarin gue yang sempat gue ceritain gitu ya. Kan ketika kondisi kayak gini bukan berarti penyakit yang lain jadi berkurang kan. Maksudnya kayak DB sekarang meningkat gitu kan. Kemudian apakah yang katarak jadi tiba-tiba sembuh kan? Enggak juga gitu ya. Maksudnya penyakit yang sebelumnya jadi persoalan gitu itu tetap ada gitu. Ditambah lagi dengan adanya pandemi ini gitu. Nah, gue pengen dapat perspektif lain sih sebenarnya dari dokter lain gitu. Nah, tapi
Kalau gue lihat ya sebelum gue ngomongin ke sana gitu, kalau gue lihat di Instagram lu ya sebenarnya, gue malah ngelihat lu bukan dokter sih, lu mah apa traveler? Apa? Foto jalan-jalan semua, nggak jalan-jalan. Jadi gue tuh emang nggak pantas jadi pelajar mungkin ya sebenarnya. Jadi traveler aja gue sekalian. Nggak jalan-jalan Rata-rata musik. Emang ya. Itu salah satu hiburan itu sebenarnya. Oh iya. Peralihan aja sebenarnya. Tapi serius ya di luar jadi itu dokter, ya? Sebenarnya insya Allah kan udah jadi dokter ini. Kadang bingung juga kok bisa ya gue jadi dokter gitu. Iya, gue juga aneh banget. Anjing dia tuh kan semua orang tidak mempercayakan bahwa aja kenapa si Abi jadi dokter gitu. Kok Anda bisa jadi dokter gitu ya. Ternyata nggak cuman orang lain ya, lo juga ternyata ya mempertanyakan hal itu. Kurang ajar. Nah, dalam kondisi kayak gini sebenarnya aktivitas dokter lo atau ya aktivitas sehari-hari sama kayak biasa nggak sih atau beda atau gimana sih gitu? Sebenarnya sih jauh berbeda ya dibandingin sama sebelum COVID ini gitu. Jadi kita waktu pas awal COVID masuk Indonesia, itu memang kita masih menerima pasien ke Rumah Sakit Mata Cicendo atau ke Poli itu masih sama perlakuannya gitu. Jadi kita tidak membatasi pasien, terus kita setiap hari masuk semua gitu. Dan waktu awal-awal ilmiah gitu kan kita suka ada acara ilmiah setiap pagi. Itu kita biasanya masih kumpul suatu ya kayak kalau di kita kan kayak laporan kasus, kayak apel terus gitu, bacaan paper, kayak gitu. Oh bukan Bapak, kalau apel di lapangan. Ini di gedung ya. Oh iya. Mohon maaf, ya betul. Jadi kita kayak anak kuliah lagi lah gitu. Kita masih antisipasi dengan pemakaian masker aja sih, sama social distancing itu kita udah terapkan. Cuman tidak lama dari situ memang keluar peraturan bahwa sebaiknya pasien itu sudah mulai dibatasin, gitu. Pasien sudah mulai dibatas, pendaftaran juga dibatas. Terus dari mulai konsulen, maksudnya dokter-dokter spesialis yang sudah senior, terus kita residen dan perawat itu juga sebaiknya dibagi shift, gitu. Akhirnya kita pembagian shiftnya ya kadang selang 1 hari masuk atau per 2 hari masuk. Untuk pasien-pasien sih sebenarnya kalau yang operasi-operasi, kalau tingkat urgensinya tidak terlalu harus dioperasi, kita tunda. Gitu. Yang biasanya kita operasi itu yang memang benar-benar ini harus benar-benar segera gitu. Sampai akhirnya semua betul. Karena akhirnya sampai kapan ya? Sampai nggak lama COVID masuk Indonesia dan bertambah gitu. Semua bagian dari mulai mata, penyakit anak, itu kan THT semua akhirnya mengeluarkan pemberitahuan bahwa hanya menerima pasien-pasien yang emergensi saja gitu. Contohnya kalau di mata yang buram mendadak, terus udah gitu kecelakaan gitu. Terus kalau misalkan benar-benar urgensi baru kita operasi atau kita lakukan perawatan gitu. Tapi kalau enggak sih kita biasanya kasih edukasi lagi sih, pemberitahuan gitu. Oh iya, karena gue juga sempat lihat sih yang waktu itu ya dari di-share sama teman-teman beberapa dokter gue juga gitu. Yang misal dokter mata dibatasin, dokter anak gitu. Mereka ngeluarin kayak rilis lah ya gitu ya. Bahwa kalau nggak urgent, jadi setiap bagian. Gitu, nggak urgent banget ya udah di rumah aja gitu. Tadinya gue kan tapi sakit memang gigi tuh kemarin. Oh gitu juga ngeri loh dokter gigi sebenarnya. High risk loh mereka tuh. Kasian banget kan yang sakit gigi gitu kan, gimana ini? Iya benar. Tapi memang itulah kadang waktu awal-awal kita melakukan pembatasan pasien, baik itu di pavilion ataupun yang reguler, ada beberapa pasien yang jadi malah, enak ya ini rumah sakitnya sepi gitu, enak ya nggak ngantri gitu. Jadi sedangkan kita maksudnya adalah mencegah penyebaran, sedangkan ada beberapa pasien yang berkunjung ke kita malah menyatakan bahwa enak nih sepi, kagak ngantri gitu. Jadi malah salah pemahaman. Kalau menurut lu sendiri, satu juga yang kalau menurut lu sendiri itu sebagai dokter enak nggak sih kondisi kayak gitu, yang nggak ngantri, yang sepi? Sebenarnya sih kalau gue kan masih mahasiswa ya statusnya, jadi kayak ya udahlah gitu. Cuman mungkin beberapa yang sudah
mengais rezekinya dari situ mungkin lebih terasa ya gitu. Oh, iya sih. Cuman kalau dari sisi pendidikan kita kan lebih ke microsurgery. Nah itu kita untuk skill kita memang sangat kekurangan sekali sih gitu. Jadi itu juga mungkin yang jadi pertimbangan oleh pendidikan nih gimana nih para residen-residen yang memang harus skill tapi harus ditunda karena ada COVID ini. Gitu. Iya. Termasuk ujian juga ditunda ya yang residen-residen itu ya? Betul, residen yang mau ujian nasional itu ditunda, lebih ke diundur sih penjadwalannya. Oh, diundur. Dan sistemnya sekarang jadi semuanya online. Oke. Betul. Terus gimana dong? Nggak ada Walaupun praktek? Kita juga nggak akan tahu dilihatin? Sih. Nah, rencananya online juga. Cuman kita sistemnya masih belum tahu mekanismenya gimana. Oh, kayaknya dipasang Betul, kamera gitu ya pas semua. praktek ya. Aduh, nggak kebayang gue. Pasti tetap aja sih mau online nggak online tetap aja kayaknya ujian mengerikan. Kondisi ini kan sebenarnya kalau di Indonesia baru diumumin sekitar sebulanan ke belakang ya, yang kasus nomor 1, nomor 2 sama Jokowi gitu. Tapi kalau di dunia kesehatan sendiri, lu yang relate langsung ya sama dunia kesehatan gitu, informasi soal COVID ini sudah sejak kapan sih dapat kayak apa ya, kayak tanda-tanda lah atau apa gitu? Sebenarnya sih kalau awal-awal kan kayaknya orang-orang masih menganggap bahwa kayaknya sih COVID nggak akan masuk Indonesia gitu ya. Itu. Cuman sih awal-awal kita itu menurut gue sih kalau secara manusianya tuh kayak defense aja sih, defense mechanism setiap orang aja. Enggak lah, kayaknya nggak akan masuk gitu ya. Cuman ternyata yang jadi mencurigakannya adalah malah jadi aneh gitu. Kok nggak ada di Indonesia gitu. Padahal kan sebelumnya kan sempat ada peralihan dari warga sana ke Indonesia gitu kan, sempat dikarantina apa segala macam. Ya sebenarnya sih mungkin sudah ada, cuman tidak terdata mungkin gitu. Akhirnya mungkin yang baru tereksposnya mungkin yang kasus pertama sama kasus kedua itu. Mungkin ya, ini sotoy-sotoynya gue aja sih sebenarnya. Tapi sebelumnya, sebelum diumumin dari dunia kesehatan udah bikin kayak protokol nggak sih? Protokol soal COVID ini yang belum. Oh, belum ya? Belum. Oh, oke. Jadi memang baru setelah diumumin. Makanya, jadi memang ya gue kurang tahu ya kalau misalkan di rumah sakit yang memang sudah apa istilahnya ya, sudah ancang-ancang gitu istilahnya ya. Kalau gue kan karena rumah sakit mata mungkin sudah terpikirkan, cuman belum terlalu detail gitu. Jadinya sampai sekarang pun masih diolah gitu. Jadi ya balik lagi sekarang kita kalau ke ke rumah sakit pun kita udah harus ganti baju. Jadi baju yang kita pakai berangkat nanti di sana pakai baju yang khusus untuk di rumah sakit. Betul. Nanti sampai rumah kita harus langsung cuci peraturannya gitu. Iya. Dan sebenarnya mungkin agak hebohnya lagi sih karena karena COVID ini bisa gejalanya salah satunya lewat mata. Nah itu yang dulu yang gue lu nge-share meme kalau nggak salah apa gue gitu ya yang gue komentarin gitu, mungkin nggak sih gitu lewat mata. Nah berarti kan sebenarnya di dokter mata gitu beresiko juga kalau seandainya bisa melalui mata gitu kan. Jadi sebenarnya sih gue tahu info-info itu ada dari beberapa senior gue yang suka share atau pernah men-share tentang jurnal-jurnal mengenai salah satu simptom dari COVID itu adalah adanya konjungtivitis atau mata merah gitu. Tapi memang ini kejadiannya awalnya memang di luar negeri. Gue agak lupa di India atau di Cina juga ada sih di Wuhan-nya. Di Prancis atau Paris gitu gue lupa. Itu juga ada. Tapi memang angka kejadiannya sangat kecil. Kecil sekali gitu. Tapi memang kalau dari jurnal yang di Wuhan-nya itu sih kita tahunya sebelum COVID masuk. Info-info itu tuh kita udah tahu, udah ada sounding gitu. Ya, maksudnya kita lebih aware aja gitu ya akhirnya. Nah, ternyata ada jurnal yang dikeluarkan memang ternyata walaupun relatif kecil angka kejadiannya, tapi bisa dan ada gitu. Terus kemarin kalau nggak salah semalam apa kapan gitu gue baca ada yang positif tapi dia berbohong kepada tenaga kesehatan. Hasil si banyak perawat dokter yang kena
Sidoarjo atau apa gitu, daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Di Semarang ya. Semarang ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan sebenarnya ya lu yang bersentuhan dengan nanti pasien gitu kan sebenarnya jadi beresiko. Di satu sisi beresiko kena atau lu jadi carrier nanti. Betul, tapi tanpa gejala mungkin jadinya. Jadi justru yang sekarang kita harus aware itu adalah pasien-pasien dengan tanpa gejala gitu. Nah, hal ini juga sebenarnya baru kemarin kan dibahas di grup angkatan Fakultas Kedokteran gua. Jadi memang sebelum ada berita ini, sebelum-sebelumnya beberapa teman sejawat gue memang sudah menerima pasien-pasien yang tidak mengaku, mengaku bahwa dia ada kontak, gitu, bahwa dia memang pernah ke red zone mungkin, gitu, ya karena di medsos juga kan stigmanya sebenarnya malah jelek ya, pasien-pasien COVID malah dijauhin, malah kayak kesannya kayak menjijikan gitu, karena kan harusnya tidak kan, gitu. Nah mungkin karena stigma itu pasien-pasien yang sebenarnya dia mungkin OTG tanpa gejala, jadinya dia nggak ngaku gitu. Itu juga akhirnya kita mindset kita sekarang adalah semua pasien yang datang ke rumah sakit itu adalah pasien-pasien dengan tanpa gejala. Akhirnya kita bikin mindsetnya gitu aja, gitu. Jadi kita tetap harus aware sih. Lu takut nggak sih? Ya sebenarnya takut ya, takut lah. Apalagi kebetulan tuh kakak gue salah satu staf di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dia kebetulan tim COVID juga, jadi ya mau nggak mau kan dia menjadi istilahnya ya mungkin OTG, mungkin ODP gitu. Jadi di rumah pun gue sama kakak gue jadinya social distancing juga gitu kan. Dia takut menularkan ke gue juga takut ketularan gitu. Iya. Gitu karena, sih. Iya sih. Karena gue, maksudnya ya gue ngelihat ya kan gue nggak ini ya, masih lihat di TV di mana gitu si tenaga kesehatan, apalagi yang dia di ring 1 gitu ya, yang langsung ke ke yang positif. Kasihan gitu ya, maksudnya takut nggak sih? Gue aja takut keluar aja orang lihat orang bersih. Iya benar. Gue langsung was-was. Jadi parno ya. Parno dan aneh. Kalau keluar tuh ya, kalau keluar misalnya rame, tiba-tiba batuk loh. Pengen batuk. Kenapa ya tiap keluar jadi pengen batuk? Mending ditahan ya jadinya. Karena mungkin itu. Tapi memang iya sih, wajar. Psikologis kali ya sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya sih itu akan terjadi pada semua orang ya, kalau menurut gua gitu. Maksudnya ya itu wajar sih. Wajar banget sih, cuman memang jatuhnya kalau sekarang kita justru jangan jadi parno, tapi lebih aware aja gitu, lebih aware tapi jangan parno. Kalau lebih aware kan maksudnya kita masih tahu gue harus ngapa-ngapain, proteksi diri apa segala macam gitu kan. Cuma kalau jadi parno kan jadi harusnya nggak juga ya gitu. Cuman ya kita nggak tahu lah, ini dari angka yang muncul di Indonesia juga kan masih sedikit-sedikit gitu ya keluarnya gitu. Sedikit dan konsisten angkanya. Betul. Jadi kayak ini juga kita nggak boleh, justru yang kayak gitu jadi awareness buat kita yang mungkin malah jadi aneh gitu. Betul. Sedikit banget. Iya. Karena kalau ngelihat penanggalan bulannya kan memang harusnya dia sudah di puncak yang agak ya mungkin harusnya ada di atas 5.000 mungkin harusnya. Sehari itu kan cuma 100, 200 gitu dan konstan angkanya segitu. Maksudnya segitu aja benar. Kalau tesnya masif harusnya angkanya bisa lebih besar dari itu gitu, dan ataupun kayak fluktuatif lah angkanya gitu. Ini mah konstan. Kalau gue ya ini yang ya belajar statistik dikit-dikit gitu, aneh banget gitu. Betul. Ya kalau orang-orang statistik, orang epidemiologi pasti paham lah. Kayak begini-begini, yakin gue. Cuman itu bukan ranah gue lah, takut nanti gue tiba-tiba kena apa gitu. Sama sih, gue juga nggak paham. Kalau gue sih nggak takut, gue takutnya lu nanti. Statusnya masih pelajar nih si Abi nih. Udah bacot kayak profesor. Apa udah nih. Aduh, kayak profesor ya. Iya. Belum sahih. Nah, kalau gue sih lebih pengen tahu tentang ini aja sih, pengalaman lu aja gitu, kayak kalau nggak salah kemarin apa seminggu yang lalu gitu lu nge-share soal kondisi Jalan Buah Batu apa di mana gitu ya, yang jadi rame. Betul. Nggak salah di IG atau di mana gitu. Menurut lu gimana sih itu? Di Instagram. Instagram ya? Gua tuh kenapa? Ya gimana menurut lu kayak gitu?
gue juga bingung ya, soalnya sebenarnya dari mulai berlakukan yang work from home 2 minggu, itu sebenarnya awal-awal tuh termasuk sepi. Ya, menurut gue ya, sebagai sepakat. penduduk buah BT. Sebagai penduduk buah BT, kan ya. Gitu. Jadi memang gue agak bingungnya adalah kenapa kok ini orang-orang masih pada santai gitu ya. Nggak terlalu aware gitu. Ya cuman gimana ya, pemerintahnya juga saat itu mungkin masih gambling untuk memutuskan apakah lockdown kah atau apakah gitu segala macem gitu kan. Jadi ya mungkin orang-orang mikirnya ya udahlah, kalaupun gue jalan-jalan mungkin yang penting kan pakai mobil. Mungkin ada yang berpikiran kayak gitu. Ya, banyak sih. Pokoknya itu jalanan rame setelah 2 minggu selesai work from home itu, sebelum PSBB mungkin akan dicanangkan. Udah rame banget. Jadi itu kayak gue pulang ke rumah di jam macet gitu. Cuman beda jam aja. Iya. Itu cuma rame banget. Iya jadinya gue jadi sedih sebenarnya ya gitu. Sakit hati. Mereka belum tahu sih gitu. Sedih gue. Aduh, harusnya kan memang ya udahlah di rumah aja dulu. Iya. Kalau gue kan rumah di susah sih, orang Indonesia agak susah. Rumah gue kan daerah Dago ya. Jadi ini dekat pusat kota, pusat pemerintahan. Jadi agak sepi karena ada polisi, ada apa gitu. Nah, pas tadi gue ke mana ya? Tadi itu daerah Otista. Itu rame banget, astagfirullah. Tadi? Iya, tadi banget. Gitu? Makanya temen gue juga, ya itu sih kita aneh ya jadinya ya. Ini orang-orang mau pada kemana sih gitu. Iya, malah diem aja sih di rumah. Tahu, bosan kali orang-orang udah pada mulai bosan kali. Tapi kalau itu juga temen gue ada yang ngasih tahu di Jalan Sunda. Sunda juga katanya sempet rame tuh siang-siang di Jalan Sunda. Oh, iya sih. Sempet juga rame katanya tuh. Ya, mungkin beberapa titik masih rame ya. Gitu. Ya, gue liatnya ya tadi itu ya, kalau tenaga kesehatan pasti ngeliat kondisi itu sedih banget gitu ya. Di satu sisi mereka berkorban gitu ya, di garda paling depan gitu. Tapi ini masyarakatnya yang... Walaupun, benar. Walaupun sebenarnya gue juga nggak langsung pegang pasien COVID ya, cuma maksud gue tidak menutup kemungkinan lah gitu. Akhirnya gue dengan beberapa senior gue memikirkan mindset juga ya, nggak menutup kemungkinan ya kita juga bisa jadi disuruh atau enggak kita juga diminta untuk diperbantukan gitu kan. Betul gitu. Ya nggak menutup kemungkinan lah hal-hal yang kayak gitu. Mungkin kalau sekarang masih bisa terhandle ya. Gitu. Kalau seandainya lu diperintahin, lu mau nggak ke Wisma Atlet? Ya itu kan sebagai sumpah dokter ya, jadi gue tidak boleh menolak, coy. Kalau mengingat sumpah dokter, ya udah lakuin aja. Lakuin aja. Jadi tim pasrah aja. Sudah bersumpah ya, tidak boleh melanggar ya. Tim pasrah aja udah. Nggak boleh menolak, betul. Tidak boleh menolak. Kita tidak boleh menolak pasien. Kecuali pasiennya yang nggak mau diperiksa sama kita, nah itu nggak apa-apa. Oh, kecuali pasiennya yang nggak mau ya, bukan salah si dokter berarti ya, kalau kayak gitu ya. Bukan, itu hak pasien itu, nggak apa-apa. Kalau kita nggak boleh nolak. Iya. Gitu. Oh, menarik. Terus, apa ya namanya tuh, kondisi pandemi ini kayaknya kondisi yang di satu sisi kita beruntung. Kenapa beruntung? Karena kayaknya nggak semua generasi ngalamin pengalaman kayak gini gitu. Iya sih. Iya kan? Berarti kita termasuk generasi yang nggak beruntung kayaknya. Nah, itu tergantung lu mau lihat dari mana. Aduh. Maksud gue. Pelik juga nih menentukan ini. Maksud gue, banyak orang yang kemudian, kayak kemarin gue ngeliat postingan temen gue, senior gue lah lebih tepatnya. Dia udah punya cucu gitu. Dalam kondisi kayak gini, dia kangen sama cucu, dia ketemu tapi di mobil doang gitu. Yang nggak bisa berpelukan, nggak bisa itu kan di satu sisi kan sangat kayak biasanya ya. Di satu sisi ironis, di satu sisi ya gimana lagi untuk keselamatan bareng-bareng gitu kan. Lo gimana ngelihat kondisi kayak gini? Benar. Lo ngelihat gimana kondisi yang sangat berbeda? Ya sama sih ya.
Wah, ini juga masalahnya kebetulan orang tua gue kan di luar kota, di Sukabumi gitu. Jadi yang biasanya setiap weekend ke Bandung gitu kan, ngunjungin gue sama kakak gue tuh jadi harus tertunda juga gitu. Bahkan sempat bokap gue sempat untuk maksain ke Bandung gitu. Sedangkan kalau dari usia ya beliau udah high risk gitu. Jadi yang khawatir justru anak-anaknya gitu. Dan bokap gue juga kebetulan masih praktek ya, kita lebih khawatirnya ke arah sana sih gitu. Dan kita juga mikir nih kalau misalkan si grafiknya udah landai nih, gimana ya gitu, kita masih bisa hugging gitu nggak ya gitu sama orang tua sendiri gitu. Akhirnya jadi gitu kan. Sedangkan gue dari rumah sakit, kakak gue dari rumah sakit, jadinya kita juga self awareness-nya jadi lebih tinggi lagi gitu, lebih takut lagi nih. Aduh, kalau gue bawa virus gimana nih? Orang tua gue dua-duanya udah high risk kalau dari usia gitu. Dan sekarang itu kayak muncul the new normal gitu ya. Maksudnya normal-normal baru yang tadinya gue nggak pakai masker keluar, sekarang gue pakai masker gitu. Yang jadi tadinya orang-orang cuci tangan susah, jadi rajin cuci tangan. Di satu sisi ada positifnya, jadi lebih bersih gitu. Jadi tapi kalau pandemi ini nggak selesai gitu ya, ini gue curiga di masa depan kita pakai baju astronot kali ya gitu untuk menghindari. Jadi agak repot gitu ya, mau ketemu orang agak repot nih kayaknya. Ya sebenarnya ada hal-hal kecil yang memang apa ya, jadi kita harus membiasakan gitu. Ya, contoh sekarang orang-orang kalau belanja dari pasar atau dari supermarket pasti mostly dicuci dulu. Cuci dulu pakai air kan, dijemur gitu kan, dijemur dulu baru dia dimasukin kulkas. Pokoknya semuanya jadi harus pure higienis. Itu sebenarnya bisa kita lakukan sebelum ada COVID gitu sebenarnya. Sepakat. Sebenarnya sih begitu. Ya cuman karena ada COVID ini dan spread-nya cepet banget, jadi orang-orang pada baru aware gitu, baru ngeh gitu kan. Gue kan sebelum ini di 2016 atau 2017 kan sempat kerja di salah satu NGO. Punya concern sama KIA, kesehatan ibu dan anak gitu. Terus salah satu programnya itu seru ya. CTPS, cuci tangan pakai sabun. Jadi di salah satu wilayah di Kabupaten Bandung, di Kertasari, untuk biar orang cuci tangan tuh gue harus advokasi ke desa, ke RT, ke RW, nyebarin poster, susah lah gitu ya. Tapi dengan kondisi kayak gini gitu ya, orang-orang tanpa harus advokasi gitu, jadi rajin cuci tangan, pulang dari mana cuci tangan. Itu sih hal positifnya sih yang gue lihat. Ya. Jadi pola hidup bersih, sehatnya tuh jadi sadar sendiri gitu. Jadi sadar gitu ya. Cuman ya itu lagi, kita balik lagi ke tingkat pendidikan di Indonesia yang rata-rata mungkin masih rendah gitu ya. Sebenarnya sih kalau untuk mengedukasi sampai ke kalangan menengah ke bawah, itu sih memang agak sulit kita gitu, karena kebanyakan dari mereka agak kurang peduli gitu. Ya balik lagi memang harus dari kepala desanya di situ gitu kan, dari kepala RT-nya di situ lah, kepala RW-nya di situ gitu. Jadi betul, jadi memang harus tokoh-tokoh masyarakat di sana mungkin yang lebih bisa nge-approach mereka gitu. Tapi kalau kita tenaga medis tuh kayak mungkin dokter-dokter di puskesmas, biasanya kita memang ada program-program tertentu kan untuk penduduk-penduduk di salah satu kabupaten, kayak salah satunya mungkin yang lo itu gitu. Ya salah satunya mungkin itu cuci tangan ya, apalah tentang penyakit-penyakit kronis kayak diabetes, hipertensi gitu. Ini kan baru mulai digalakan lagi edukasi seperti ini. Sebenarnya agak susah. Atau nih mungkin karena agak ada COVID, semoga ya agak lebih sadar ya gitu mengenai pentingnya kesehatan gitu sebenarnya itu. Gue ngelihat sebenarnya si COVID ini tuh kayak semacam hacker gitu ya, yang mencoba meretas semua sistem, baik itu kesehatan, terus sistem kenegaraan, sistem ekonomi, sistem persaudaraan. Apakah kita tetap bisa saling bersaudara gitu ya dalam kondisi kayak gini gitu. Dan kita ya positifnya sih kalau gue ngelihat ada musuh bersama sih. Yang dulu kan, lu ingat kan beberapa tahun ke belakang bagaimana kita terpolarisasi gitu ya, politik lah, apalah. Tapi ketika ada COVID ini, ya setidaknya kita agak bersatu lah dikit gitu ya. Agak gitu ya? Agak sih, meskipun tetap saja netizen itu jempolnya tidak bisa ditahan.
suka gemes gitu ya. Suka mungkin netizen yang mungkin kurang produktif ya, jadi produktifnya cuma di komen-komen aja gitu. Tapi do nothing juga gitu ya, suka gemes emang gitu. Ya gimana ya, kalau misalkan efeknya gue juga ngeliatnya kayak wah gila ya nih, selain gue berpikir ini bahwa adalah seleksi alam, udah banget kamu kayak percampuran tangan Tuhan gitu yang kita nggak bisa apa-apa gitu, atau sebenarnya kita ini adalah virusnya, kan bisa jadi juga sebenarnya gitu kan. Tidak, saya tidak, sebenarnya. saya menolak tesis itu. Ya? Saya menolak tesis itu. kamu tahu nggak sih? Jadi sebenarnya kalau planet bumi itu sudah mengalami masa yang berubah-ubah dari yang diselimuti es, yang asam semua, tapi dia santai-santai saja. Sebenarnya yang virus itu bukan nggak ada virusnya sebenarnya. Kita aja ngenilai bahwa corona itu bakal menghambat sumber daya kita, air, makanan dan sebagainya. Makanya dianggap virus. Kalau menurut bumi mah enggak. Bumi mah tetap adem ayem sih dari zaman dulu juga. Kenal banget ya sama bumi ya. Iya, kenal banget dong. Ya. Ini banget. Cuman ya sebenarnya sih kayak hal-hal kayak gitu memang mempengaruhinya banyak banget ya. Dengan maksudnya efeknya kalau secara ke alam gitu, kan di luar negeri juga sebenarnya udah mulai terlihat tuh, oh ternyata dengan orang-orang di rumah jadi lebih bersih gitu kan, jadi udara lebih cerah gitu ya. Sebenarnya dengan padatnya penduduk di dunia itu ya mungkin ya kita juga mempengaruhi polusi kan ya. Jadi sebenarnya itu ngaruhnya, tapi memang iya sih, gue juga berpikir ini gila, ini akan mempengaruhi ke semua banget gitu, dari mulai ke perekonomian, ke sesama human gitu kan, sama humannya udah ngaco banget nih, udah nggak tahu lah ini mau dibawa kemana yang tidak punya hati ini ya. Tidak punya hati anjing. Tidak mempunyai hati orang-orang sana tuh terkadang. Kayak terlalu cuek. Terlalu cuek juga nggak bisa gitu kan. Terlalu santai juga udah nggak boleh gitu. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir gue. Nggak tahu kan sampai kapan nih? Pertanyaan terakhir gue. Sama sih, sampai kapan gue juga nggak tahu. Apa sih yang bisa kita lakukan menurut lu? Di era pandemik ini, yang nggak tahu sampai kapan. Yang nggak tahu sampai kapan. Apa sih yang bisa kita lakukan? Sebenarnya sih, ya itu ya. Ini secara personal lah ya, secara personal masing-masing ya. Kalau gue pribadi sih sebenarnya, ya memang sebelum ada COVID gue memang juga lagi lebih banyak di rumah sih sebenarnya. Maksudnya gue dari rumah sakit gue langsung pulang gitu, nggak ada acara nongkrong. Jadi ya gue sih tidak merasakan hal yang terlalu gimana banget gitu ya. Tapi mungkin beberapa orang jadi lebih produktif gitu. Kalau gue kan karena profesi gue kebetulan dokter, jadi gue tetap harus ke rumah sakit walaupun jadwalnya sudah di reschedule gitu. Dan gue ada tugas lain yaitu belajar ya. Jadinya ya gue mengisi waktu gue dengan betul ya. Jadi ya mengisi waktunya ya dengan hal-hal begitu gitu. Ya mentok-mentok kalau gue nggak harus belajar lagi bosan, mentok-mentok apa sih orang paling nonton kan? Iya. Paling nonton, paling masak gitu. Kalau secara personal ya masak atau olahraga gitu. Mencari yang setidaknya killing time gitu. Killing time kita buat hal-hal yang buat bikin kita nggak terlalu bosen lah gitu. Kalau lo sendiri gimana di rumah? Gue di rumah ya. Anak lo punya anak sih ya? Iya itu ngabisin waktu satu sama anak, lebih banyak waktu. Terus yang kedua, gue jadi banyak belajar hal-hal yang sebenarnya kalau lagi nggak COVID gitu, gue nggak ada waktu gitu. Kayak belajar ngedit video, belajar desain gitu-gitu. Jadi sebenarnya ada hikmahnya juga gitu kalau bagi gue gitu. Jadi banyak waktu ya, Iya, kayak gue udah lama nggak misalnya belajar musik gitu ya, karena COVID ini ya gue belajar musik lagi gitu-gitu sih. Cuman di satu sisi ya itu bagi kita mungkin bagi lo, bagi beberapa orang sangat beruntung karena diam di rumah saja
secara ekonomi masih aman gitu, punya tabungan lah ya. Meskipun kalau gue berapa bulan lagi ini tabungan. Tapi mohon maaf, saya kan pelajar nggak digaji ya Pak ya. Saya juga sama aja. Masih begini, masih minta kok gue. Tapi ada orang yang dia tuh bahkan nggak punya tabungan sama sekali gitu, yang mau nggak mau ya harus ke jalan gitu, harus keluar gitu. Betul. Di satu sisi sih kita ngelihat itu kan kondisi yang prihatin juga sih sebenarnya. Prihatin, setuju gue. Makanya, ada yang beberapa yang kayak gitu ya. Di pasar-pasar juga kan masih rame sebenarnya. Masih rame. Gue kan masih rajin ke pasar ya, tiap pagi gitu. Jualan, nggak ada yang beli gitu, masih rame. Oh, gitu. Lu sekarang jualan? Iya. Side job ya. Side job di saat COVID, jualan ke pasar. Sungguh faedah. Berfaedah. Oke, Abi, terima kasih ya. Kamu harus belajar sekitar 10 menit lagi. Sip, thank you. Gila. Jarang-jarang nih gue diajak ngobrol sama lu selebgram bukan sih? Bukan anjing. Gua mah apa ya? Gua mah ini pengangguran. Enggak lah, banyak acara lah, tapi pengangguran juga masih aktif lah, masih produktif ya. Kapan-kapan lagi ya, jangan kapok ya. Mudah-mudahan. Oke, siap. Dengan topik yang berbeda ya. Iya dong. Mungkin nanti mah topiknya kita makanan kali ya, biar agak santai ya. Oh, siap. Boleh. Kalau makanan mah gue banyak lah, udah. Wah, asik, siap. Terima kasih, siap. Abi. Mudah-mudahan ujiannya dimudahkan. Mudah-mudahan semua ketidakpastian ini cepat berlalu, badai ini segera berlalu, planet bumi kembali normal seperti sedia kala, kita bisa beraktivitas. Sekali lagi makasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kemal. Waalaikumsalam.